Dulu, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ayah, ibu, bapak, ibu-ibu semua sehat selalu? Alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatan, kita virtual dan banyak sekali hal-hal yang di luar dari dugaan. Namanya online pasti banyak saja kendalanya, terutama di sinyal. Baik. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, cara insya Allah akan kita mulai pukul 8.20. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dimohon sebelumnya kepada seluruh peserta kajian online pada pagi hari ini untuk menonaktifkan mikrofonnya agar acara lebih kondusif lagi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Ilmi yang saya hormati Kepala LTQ SD, TK maupun TPQ, dan yang saya hormati, yang saya banggakan para peserta kajian online pada pagi hari ini. Puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah
seraya mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah senantiasa menambahkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Dede Furkon selaku pembawa MC pada acara kegiatan pagi hari ini sampai siang nanti. Insya Allah akan membawakan rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Salehuddin. Yang ketiga adalah satu doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Kiki. Yang keempat, acara inti yaitu tausiah dari Ustadz Ilmi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, doa penutup. Yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Salehuddin. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran tidak ini suaranya? Kedengaran. Dengeran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara an Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في
أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ya, ini udah aktif. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia,
Janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, agar orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Saleh dan Ustazah Kiki yang sudah membacakan tilawah Al-Quran dan juga sari tilawah. Yang mudah-mudahan kita semua dan yang membacanya diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya yaitu tausiah, saya akan tanyakan dulu kepada para peserta bagaimana sudah siap untuk menyimak tausiah pada pagi hari ini? Ya. Insya Allah siap. Orang Ibu Sudah. Baik. Insya Allah Untuk siap. kajian akhir semester pada hari ini dengan tema menghidupkan ilmu dengan pembiasaan ibadah sunnah yang insya Allah akan disampaikan oleh pentaujih kita yaitu Al-Ustadz Haji Yulmi Bahri, SAG MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Ustadz. Nah, gini ya. Ini udah online? Oh, sudah nih? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nggak kedengaran? Oh, udah. Oh ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa, seluruh peserta LTQ Darul Ilmi, asatidzah, ustadz dan ustazah, pembina daripada LTQ Darul Ilmi yang keseluruhannya insyaallah senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, walaupun tidak dapat bertatap muka langsung, mudah-mudahan media dari kajian kita melalui Zoom ya Ustaz. Zoom ini dapat memberikan manfaat, maslahat, ya terutama memberikan inspirasi dan motivasi kita untuk tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu yang mudah-mudahan dengannya diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilapangkan segala urusan kita, dan meyakini bahwasanya kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah derajatnya lebih ditinggikan, lebih mulia dan lebih diutamakan. Walaupun dalam prosesnya tidaklah semudah yang kita bayangkan bagi orang-orang penuntut ilmu. Nah, contohnya pada saat ini, mungkin orang lagi berlibur, kita menyisihkan bahagian waktu kita untuk tetap konsisten di jalan Allah, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengannya juga kita dapat lebih bersemangat lagi, karena intinya orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang dituntut harus bersabar. Karena perjalanan orang-orang dalam menuntut ilmu tidaklah mudah, pastinya banyak aral yang melintang, ujian dan cobaan, dan bahkan tantangan yang paling berat adalah dari diri sendiri ketika rasa atau keinginan itu dapat menurun, dan pada saat itu kita butuhkan motivasi dan inspirasi untuk lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Baik, selanjutnya marilah bersama-sama kita bersalawat, beri salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pemirsa, kajian akhir semester LTQ Darul Ilmi yang insya Allah senantiasa Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas sebuah tema yang diberikan oleh para asatizat nih ya, menghidupkan ilmu dengan pembiasaan ibadah sunnah. Nah, ini sebuah tema yang cukup menarik ketika sesuatu yang wajib digandengkan dengan yang sunnah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Beda dengan ibadah-ibadah sunnah yang setelah kita melewati ibadah yang wajib, ada sesuatu yang disunnahkan. Dalam pengertian di ibadah sunnah ini adalah
hukumnya. Jadi ibadah sunnah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib itu salah satunya adalah menuntut ilmu. Nah, dan kedudukan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada kedudukan orang-orang yang hanya beribadah saja. Tapi ketika orang beribadah dengan ilmu, maka kedudukannya juga lebih tinggi. Jadi antara abid dengan alim, ahli ibadah dengan ahli ilmu, kedudukannya lebih tinggi yang alim. Tapi ketika abid, ahli ibadah dengan ilmunya, maka lebih tinggi lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menghidupkan ilmu, berarti kita harus menghadirkan ilmu. Nah, ketika kita menghadirkan ilmu, berarti ada sesuatu yang harus kita cari. Harus ada sesuatu yang kita tuntut. Nah, ketika kita milikin, kita dapat, baru kita pelihara. Nah, salah satu pemeliharaannya adalah dengan senantiasa memberikan nutrisi atau pupuk sehingga bisa hidup. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika dia tidak diamalkan. Begitu juga ketika ilmu hanya sebatas pemikiran saja, tapi tidak diterapkan dalam praktek nyata hidupnya, maka tidak dapat memberikan dampak manfaat. Bahkan yang lebih berat lagi, ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia tahu ilmunya. Nah, dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu, perlu ilmu itu setelah kita pelajari, setelah kita tuntut, kita pertahankan. Nah, dan cara mempertahankannya itu adalah salah satunya dengan pembiasaan ibadah sunnah. Nah, jadi harus duduk dulu pemahamannya bahwa ilmu yang kita hidupkan itu adalah ilmu yang kita miliki. Nah, ilmu yang telah kita pelajari. Dan untuk menjadi seorang yang berilmu, nah kita harus tahu keutamaannya sehingga ingin senantiasa berada di porsi atau di posisi tersebut. Sebelum kajian lebih lanjut, insya Allah saya akan sampaikan bagaimana mulianya, besarnya keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, ketika ini sudah ada, nanti kita baru bagaimana cara merawatnya, cara menghidupkannya, sehingga kita senantiasa tergolong pada orang-orang yang berilmu. Tadi di muqaddimah sudah dibacakan oleh Ustazah apa tadi saja yang baca Quran, Ustazah Kiki, Ustaz Soleh, sari tilawahnya Ustazah Kiki ya. Nah, Ustaz Soleh tadi udah bacakan di surah apa itu? Mujadilah ya. Nah, Al-Mujadalah. Nah, di situ ada potongan ayat yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, ini harus kita yakini bahwa kedudukan orang-orang yang berilmu itu lebih utama. Bahkan kita dituntut tidak boleh mengikuti sesuatu kalau belum tahu ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Nah, jadi jangan mengikuti sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Jadi dituntut kita untuk bisa tahu, untuk kita berilmu. Nah, ketika tahu kita keutamaannya, kita pertahankan dan kita hidupkan. Ya, kita pupuk dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Jadi harus tahu dulu keutamaannya. Baik, kita urutkan dulu. Sebelum menghidupkan ilmu, kita harus tahu dulu ilmu itu seperti apa yang kita usahakan untuk kita raih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang paling bagus. Baik bentuk fisiknya yang terlihat dari luar,
maupun organ-organ yang ada dalam tubuh, termasuk juga fungsinya. Secara fisik lahir, kita bisa melihat bagaimana Allah menetapkan panjang, jarang dari setiap organ-organ tubuh kita. Tangan misalnya, jarak antara ujung tangan dengan sampai siku, siku sampai pundak tidak sama. Ketidaksamaan ini menjadikan tangan terlihat indah serta fungsional. Kemudian ukuran panjang kaki kita mulai dari ujung kaki sampai pangkal paha dengan ukuran badan mulai dari pangkal paha sampai leher. Posisi mulut kita, hidung kita, mata kita, telinga kita, panjang setiap ruas jari, panjang masing-masing jari dan sebagainya menunjukkan jarak dan komposisi yang indah dan fungsional. Dan semuanya nampak begitu seimbang. Inilah yang disebut ilmuwan dengan sebagai golden ratio, rasio emas. Ini adalah sedikit gambaran kesempurnaan fisik manusia. Ini digambarkan dalam surah Atin ya. Mengenai fungsinya, tangan manusia dapat digunakan untuk meraih apa saja yang dia inginkan. Hal yang berbeda dengan hewan menggunakan mulut untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Demikian pula fungsi organ lain yang dapat digunakan sesuai kehendak manusia. Nah, kesempurnaan organ dalam misalnya otak kita, dengan otak manusia dapat berpikir, menerima, menggali pengetahuan, membedakan yang mana baik, yang mana buruk untuk kehidupannya, memikirkan solusi untuk permasalahan hidupnya. Ini merupakan bahagian kesempurnaan organ yang diberikan Allah yang namanya otak atau pikiran kita. Di otak inilah segala ilmu pengetahuan dipelajari dan bersemayam. Dan dengan ilmu pengetahuan ini pula manusia memiliki keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, mengajarkan ilmu pengetahuan tentang asma, nama-nama seluruh ciptaannya dengan berbagai jenisnya dan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda sebagai bekal bagi Adam untuk mengelola bumi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya ilmu bagi manusia. Maka seseorang yang memiliki ilmu yang menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, Allah akan angkat derajatnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah yang ayat 11 yang dibacakan tadi. Nah, di situ ada bahagian ditekankan bagaimana Allah meninggikan, mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala juga muji orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana tersurat dalam surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu la ilaha illahu wal malaikati wa ulul ilmi ila akhiril ayah. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Nah, tiada ilah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah juga menegaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun idnama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kalau kita lihat dari Az-Zumar ayat 9 ini, jelas tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa membedakannya. Makanya ketika orang menganggap, wah semua manusia sama kok, mau berilmu mau tidak ya. Karena dia tidak memiliki ilmu dan pemahaman, sehingga dia menganggap atau mengeneralisir semuanya sama.
Jadi hanya orang-orang yang berilmu yang dapat menghargai ilmu itu sendiri. Selanjutnya dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang takut pada Allah itu dari sekian hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Rasulullah Muhammad SAW juga memuji orang-orang yang berilmu sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis. Nah, salah satunya seperti yang terdapat dalam kitab Adab Ad-Dunya Waddin bab Adab Alim, diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku, Allah Maha mengetahui, aku, Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Nah, ini pernyataan Allah dalam hadis qudsi yang menegaskan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, ditanya tentang dua orang. Yang satu orang alim, yang satunya ahli ibadah. Rasulullah bersabda, keutamaan orang yang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah. Di dalam kitab Tangkih Al-Qaul, Al-Hasis Bisyarah Lubab, hasil karya Imam An-Nawawi, di dalam kitab tersebut terdapat hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang faqih, alim dalam ilmu agama, wirai, orang yang warok, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, adalah lebih berat, lebih sulit bagi syaitan dibanding 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi bodoh, meskipun dia warok. Kemudian di hadis lain disebutkan, masih berurutan di kitab tersebut, keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Nah, ini menggambarkan betapa besarnya, tingginya keutamaan orang-orang yang berilmu. Dilanjutkan, baginda Rasulullah bersabda, tidurnya seorang yang berilmu, yakni orang yang alim, yang memelihara adab ilmu, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh yang tidak memperhatikan adabnya dalam beribadah. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengingatnya adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Bersungguh-sungguh terhadap ilmu adalah pengorbanan. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Sufyan bin Uyainah berkata, kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah adalah para nabi dan ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui betapa luhur kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu atau yang berilmu, maka tidak heran
orang-orang yang berilmu terdahulu menghabiskan sebagian besar waktunya demi melestarikan ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat. Ya mungkin kita belum sampai ke level ulama sebagai seorang yang ahli dalam berilmu, tapi paling tidak dengan kita menuntut ilmu, berharap dengan ilmu yang kita upayakan, yang kita usahakan dan konsisten di dalamnya, menjadikan sesuatu yang dapat memberikan semangat diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang senantiasa konsisten dalam menuntut ilmu, setelah dia berilmu dia amalkan, selain diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan segala urusan kehidupannya. Karena seorang melakukan sesuatu dengan dia memiliki kapasitas ilmunya, memiliki nilai yang berbeda dengan orang yang mengikuti sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, ini mungkin poin penting yang harus kita pahami, betapa besar dan betapa banyak keutamaan-keutamaan dari penuntut ilmu, dari orang-orang yang berilmu, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia lainnya. Artinya seorang yang alim, seorang yang berilmu, lebih kedudukannya daripada seorang yang abid, orang ahli ibadah. Tapi untuk berilmu, kita juga harus menjadi ahlul atau ahli yang ibadah. Apalagi dengan ibadah-ibadah sunnah, yang dengannya insya Allah dapat memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi kita. Ilmu yang kita dapat, kita praktek nyatakan dalam ibadah wajib, kemudian dikuatkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu, keseimbangan kita untuk menjadi orang yang berilmu, kemudian kita praktek nyatakan dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah, maka lengkaplah sudah proses kedekatan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah wajibnya dengan ilmu. Kita melaksanakan ibadah sunnahnya dengan ilmu. Nah, ibadah-ibadah sempurna, ibadah-ibadah yang sunnah ini dapat menyempurnakan amalan-amalan sifatnya wajib. Jadi dengan ilmu kita juga harus memahami supaya dia tetap hidup ilmunya dengan membiasakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, untuk memahamin atau dapat membiasakan ibadah-ibadah sunnah ini juga harus kita ilmuin. Nah, paling tidak keutamaan ibadah sunnah itu kita tahu. Nah, ya, kalau sudah tahu, kita biasakan. Nah, setelah kita biasakan menjadi amalan andalan masing-masing untuk diri kita. Nah, pada saat itu akan menghidupkan ilmu yang ada dalam diri kita yang telah kita pelajari. Contoh konkretnya, ketika seseorang belajar ilmu Al-Quran, nah, dia praktekkan dalam pelaksanaan sholatnya. Nah, dia kuatkan dengan tilawatil Qurannya setiap malamnya. Dia kuatkan dengan sholat sunnah tahajud di tengah malamnya. Ilmu yang dia dapat dipraktek nyatakan untuk menguatkannya dengan pembiasaan ibadah-ibadah sunnah. Nah, kelekatan ini kedudukannya jadi tinggi. Jadi orang yang berilmu diamalkan. Nah, tapi kita harus memilah dan memilih dan memahami yang kita lakukan ini termasuk yang wajib sunnahkah atau mungkin sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya bisa tahu dengan kita berilmu. Nah, tadi keutamaan orang-orang berilmu sudah disampaikan. Nah, keutamaan-keutamaan untuk ibadah-ibadah sunnah ini juga harus kita pahamin. Nah, sehingga dalam menjalaninya
Ya kembali lagi kita dengan ilmu malah jadi terkuatkan. Ada beberapa keutamaan ibadah sunnah. Yang pertama bahwa ibadah sunnah ini melengkapi atau menyempurnakan kekurangan pada amalan yang wajib. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal manusia adalah sholat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jal telah berfirman kepada malaikat dan Allah lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, kata Allah. Apakah sempurna atau ada kekurangan? Jika sholatnya sempurna, maka dicatat sempurna untuknya. Dan jika terdapat sesuatu kekurangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, periksalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah? Apabila seorang hamba memiliki amal ibadah sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah ibadah wajibnya itu dengan ibadah sunnahnya. Lalu setiap amal akan diperlakukan sama seperti itu. Nah ini dapat kita simpulkan bahwa ibadah-ibadah sunnah itu dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan kekurangan pada amalan-amalan yang sudah diwajibkan. Yang kedua, keutamaannya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi bagaimana dijelaskan di sebelumnya, Allah sangat mencintai bahkan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu. Dan wujud kecintaannya itu dengan melekatkan ilmu di dadanya, menjadikannya konsisten. Dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Allah dalam menuntut ilmunya dikuatkan dengan ibadah-ibadah sunnah untuk melekatkan dan mendapatkan cintanya Allah. Keutamaan dari ibadah sunnah yang ketiga, Allah akan memberikan petunjuk pada pendengaran kita, penglihatan kita, kaki dan tangan seorang hamba yang dicintainya. Tadi di surah Al-Isra ayat 36 Allah jelaskan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa kamu tahu ilmu tentangnya. Dan ketika Allah memberikan ilmunya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, pemahaman kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan petunjuk pada inasam pendengaran kita, penglihatan kita, pemahaman-pemahaman kita. Nah, ini akan diberikan Allah dengan apa? Dengan kita melazimkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ya mungkin kalau contoh dalam kesehariannya ketika kita dalam belajar ilmu Quran, ya Sabtu Ahad kita ke Baitul Aziz atau ke Cikarang Permai. Ya, ini kalau nggak dikuat-kuatkan sabarnya, nggak konsisten ya, ada aral sedikit melintang, puyeng dikit aja udah malas itu ya. Nah, tapi kalau sudah muncul kecintaannya, nah, hujan-hujan dikit juga lewat. Hujan deras apa lagi ya? Ya, cari perlindungan supaya bisa nyampe ke sana. Dengan apa? Dia meyakinin bahwa dampak atau efeknya itu dapat memberikan manfaat untuk dirinya, menambah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk untuk pendengaran, penglihatan dan hatinya. Nah, ini Masya Allah. Dengan apa? Dengan pembiasaan sunnahnya di rumah diulangi lagi, pembelajaran Al-Qur'annya dikuatkan lagi dengan ibadah-ibadah. Mungkin kalau sholatnya tambah dengan sholat sunnah rawatibnya. Nah, untuk saum mungkin ditambah dengan saum-saum sunnahnya. Ya pada saat ini ya. eh, Masya Allah, Alhamdulillah bagi yang melaksanakan ibadah saum Arafah. Nah, kemudian saum-saum sunnah lainnya. Dan banyak amalan-amalan sunnah
yang kita biasakan, nah ini akan memberikan dampak. Allah memberikan atau menguatkan hati kita dalam menuntut ilmu dan mempertahankan ilmu yang ada dalam diri kita. Kemudian keutamaan ibadah-ibadah sunnah yang harus kita ketahui bahwa yang keempat, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Jika aku telah mencintainya, niscaya aku pun akan menjadikan pendengarannya yang akan dia pergunakan untuk mendengar menjadi penglihatannya yang akan dia pergunakan untuk melihat, dan menjadikan tangan yang dia pergunakannya untuk memegang, dan menjadikan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah, sungguh pasti aku akan memberinya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Nah, ini pernyataan Allah dalam hadis qudsinya dari hadis Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tuh nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Kata Allah, Allah mudahkan, Allah mudahkan. Nah, kita perhatikan orang-orang yang berilmu itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi Masya Allah, banyak keutamaan yang diberikan Allah. Nah, ini contoh ya, kita doakan nih ya, para asatizat, ustadz dan ustazah kita yang telah berjuang di jalan Allah, menghabiskan, menyisihkan bahagian waktunya. Nah, ketika dia meyakininya itu karena, dan meyakini dan mendasari semata-mata dia lakukan karena Allah, di Allah dijabah semua doa-doanya. Dimudahkan, dilapangkan segala urusannya. Nah, ini salah satu keutamaan yang keempat dari ibadah-ibadah sunnah yang kita lazimkan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ibadah-ibadah sunnah ini juga bisa nantinya sebagai wasilah amal kita untuk bisa menemani baginda Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, aku bermalam bersama Rasulullah. Kemudian aku pun segera menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Kemudian beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Lantas aku menjawab, aku meminta kepadamu supaya aku dapat bertemu atau bersamamu di surga. Rasulullah menjawab, ada lagi nggak selain itu? Maka aku berkata, itu saja ya Rasulullah. Kemudian beliau pun bersabda, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, sebuah simbol memperbanyak sholat sunnah maksudnya. Nah, ini sebuah indikasi ketika kita ingin menemani atau bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah, salah satunya adalah bantulah aku atas dirimu, kata Rasulullah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah atau memperbanyak sujud. Itu sholat-sholat sunnah. Yang keenam, keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah ini adalah dosa-dosa akan berguguran. Sesungguhnya seorang hamba apabila sedang sholat, didatangkanlah seluruh dosa-dosanya dan diletakkanlah di atas kepala dan pundaknya. Kemudian saat dia ruku ataupun sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dari dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa kitab as-sahihah, hadis dari Abdullah bin Umar. Yang ketujuh yang dapat dijadikan sebagai keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan adalah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tadi jelas orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya. Nah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ini juga dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujud. Nah, ini simbol untuk sholat sunnah ya. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Allah mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskan dirimu dari satu kesalahan. Nah, ini keutamaan sholat sunnah, keutamaan ibadah sunnah. Kemudian yang berikutnya yang kedelapan, keutamaan dari ibadah sunnah mendapatkan pahala yang besar. Jadi ada amalan-amalan ibadah yang kedudukannya itu disamakan dengan mengerjakan pahala dari amalan-amalan yang besar. Contoh, 2 rakaat sholat fajar, itu sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, lebih baik dibandingkan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Nah, Masya Allah. Ini keutamaan dengan pahala yang besar. Nah, di hadis yang lain, ketika seseorang yang berada di masjid setelah sholat subuh, kemudian dia berdiam diri, dia berzikir, membaca Quran, dan amalan-amalannya lainnya, sampai waktu syuruk. Kemudian setelah waktu syuruk, dia tutup dengan sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Nah, pahalanya besar. Bahkan di ujung hadis dikatakan tambah, tambah, tambah. Nah, jadi level pahalanya itu disamakan dengan ibadah yang besar. Walaupun derajatnya hanya sunnah. Sama ketika kita melazimkan berzikir, seperti tadi ya, contohnya berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dari mulai ba'da subuh sampai waktu suruh, kemudian tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dan banyak apa namanya ibadah-ibadah sunnahnya lain yang dianalogikan atau disamakan dengan kedudukannya dengan pahala dari ibadah-ibadah yang wajib. Keutamaan yang lain akan mendapatkan kebarokahan. Apabila salah seorang dari kalian telah melakukan untuk sholat fardunya di masjid, jadikanlah untuk rumahnya bagian dari sholat sunnahnya. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya itu. Nah, Masya Allah. Jadi kebarokahan dari ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu dapat mencerminkan bagaimana Allah memberikan keutamaan-keutamaan. Contoh, dalam sebuah rumah, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah cahaya rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, kalau untuk ummahat, sholat sunnahnya dan membaca Al-Qurannya, yang termasuk ibadah-ibadah sunnah. Nah, ketika kita lazimkan, kita mulazamahkan, maka akan mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah selama kita beribadah di rumah tersebut, malaikat senantiasa mengaminkan doa-doa kita. Mendoakan, ikut mendoakan apa yang kita doakan. Yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebarokahan. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Senantiasa ditambah Allah kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Pas-pasan semuanya. Pas pingin mobil, dikasih Allah mobil ya. Nah, pas pingin jalan-jalan saja ya, ada yang ngajakin. Nah, pas-pasan. Jadi itu bukan pas atau kebetulan sebenarnya, sudah sebagai apa namanya balasan dari keyakinan kita yang konsisten melaksanakannya dan meyakini kita akan dapat barokah dari Allah. Jadi walaupun dikit tapi ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Selanjutnya, keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah ini juga sebagai penjaga agar tidak mudah meninggalkan amal yang diwajibkan. Nah, kalau yang diwajibkan saja sudah kita lakukan, dan untuk
menjaganya agar tetap konsisten, agar tetap terjaga, maka lakukanlah amalan-amalan sunnah. Ya insya Allah dari 10 keutamaan ini saja, insya Allah ini dapat menghidupkan ilmu yang telah kita pelajari, menghidupkan ilmu yang kita tuntut untuk bisa konsisten. Nah ini mungkin korelasinya sehingga yang sunnah ini dapat menguatkan yang. Nah itu mungkin yang dapat disampaikan ya. Nah mudah-mudahan uraian singkat kita ini dapat memberikan manfaat dan motivasi serta inspirasi buat kita semuanya bahwa ilmu itu akan mati kalau nggak diamalkan. Ilmu itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dipraktek nyatakan. Dan ketika orang yang berilmu melakukan sesuatu karena ilmunya sehingga memunculkan sikap waroknya, kerendahan hatinya, tidak sombong walaupun berilmu. Nah, ini dengan ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan dapat menjaga itu. Nah, kadang-kadang ya inilah penyakit setannya kan, baru berilmu dikit, sombongnya selangit gitu ya. Nah, artinya kita mau apa? Kita mau mengambil inspirasi jadi malah jadi apa namanya? Enak ya. Wah, ya orang yang berilmu aja begitu. Nah, ini kadang-kadang ah, udah berilmu dikit sombong. Contoh nih ya, oh baru 1 juz saja udah sombong gitu kan. Gimana 10 juz hafalannya gitu. Nah ini kembali lagi, ilmu itu bukan hanya sebagai semata-mata dalam akal atau pikiran kita. Tapi untuk lobin atau mantap di dalam hati kita, ya harus kita iringi dengan ilmu yang diiringi dengan ibadah-ibadah, baik wajib maupun sunnah. Untuk apa? Melekatkannya. Nah, supaya hidup lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Berilmu tapi pelit. Nah, sama nggak dipraktekkan kan? Hafalannya banyak berapa? 30 juz, tapi nggak pernah sedekah. Nah, contoh ya, wah berilmu, hafalannya bagus banget, tapi nggak pernah berinteraksi sosial dengan lingkungannya, hanya untuk dirinya saja. Nah ini juga nggak baik. Nah, tapi biasanya ketika dia hidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah, ya otomatis interaksi sosialnya juga bagus, hubungan keluarganya bagus. Tidak mungkin orang yang berilmu tapi menelantarkan keluarganya. Dalam pengertian orang yang berilmu yang tahu dengan ilmunya, yang tahu tentang tuntutan kewajiban dalam dirinya dan dilaksanakannya. Jadi untuk menjaga konsistensi ilmu itu juga harus ada sesuatu yang nge-backupnya. Salah satunya adalah pembiasaan ibadah sunnah. Jadi kembali lagi ya pada hakikatnya ditinggikan derajatnya oleh Allah orang-orang yang berilmu, tapi bukan orang-orang yang berilmu yang hanya ada dalam akal dan pikirannya, tapi ada dalam hatinya. Bahwa ilmunya itu bukan untuk menyombongkan diri, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi. Dan biasanya orang berilmu tidak akan pelit. Nah, sesuatu dinilai dengan bentuk materi, tapi suatu dihitung dengan perhitungan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala pengharapan ridhonya. Nah, tapi terkadang kita dibenturkan dengan duniawi. Dijamin oleh Allah tadi, diangkat derajatnya, dimudahkan, dilapangkan segala urusan, dibarokahin lagi dan dijaminkan pasti mulia di sisi Allah orang-orang yang berilmu. Nah, ini untuk pemirsa sekalian, baik peserta LTQ maupun para asatidzah, mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan hati pikirannya untuk senantiasa konsisten terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi asatidzah, ustadz dan ustazah menjadi wasilah, dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan segala urusan hajat hidup dunianya, dan dimuliakan Allah, dimasukkan di surganya. Begitu juga untuk para peserta, tetap semangat, tetap konsisten dalam menuntut ilmu. Yakinlah, setelah melewati fase-fase sulit dalam menuntut ilmu, kita akan berasa nikmatnya orang-orang yang berilmu. Meyakini Allah akan angkat derajat kita.
Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dapati dari yang lain. Nah, untuk penguatannya lagi, baik asatidzah, baik peserta-peserta LTQ senantiasa untuk membiasakan, menjadikan habit ibadah-ibadah sunnah agar terlekatkan ilmu itu bukan hanya sebatas akal dan pikiran, tapi senantiasa dalam hatinya dan terpraktek nyatakan tercerminkan dengan kerendahan hatinya, dengan kemurahannya. Nah, ya sering sedekah, ya ilmu aja dianggap pelit ya. Nah, apalagi memberikan bagian rezeki yang telah Allah titipkan kepadanya, insya Allah. Nah, dengannya insya Allah bukan hanya hidup ilmu, dengannya bukan hanya terbiasakan ibadah-ibadah sunnah, tapi meyakini bahwasanya Allah akan mengangkat dan memberikan tempat-tempat yang istimewa bagi orang-orang yang berilmu maupun yang beribadah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan wa barakallahu fikum. Mungkin nanti ditanya jawab ya. Dan demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Hilmi Yahya yang sudah memaparkan dan menjelaskan tentang kajian akhir semester kita dengan tema menghidupkan ilmu dengan pembiasaan ibadah sunnah. Yang mana orang yang berilmu sangat luar biasa posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak sekali keutamaan ibadah sunnah yang bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada orang-orang yang berilmu. Di antaranya yaitu melengkapi atau menyempurnakan Saja ibadah yang nggak wajib. dengar saya. Nggak dengar. Kemudian Bapak Ibu dengar nggak? Tapi saya nggak dengar. Kedengaran tidak? Ya. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Kedengaran Ustaz. Oh, kedengaran. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada penglihatan, pendengaran kita, hati kita, dan pemahaman kita terkait ilmu-ilmu agama. Juga mendapatkan pahala yang besar yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hilmi Bahri, kemudian mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan hidup dunia akhirat. Dan yang terakhir adalah sebagai penjaga agar kita tidak mudah untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, itu Masya Allah banyak sekali keutamaan yang mana itu dihadiahkan kepada seorang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ahli-ahli ilmu, juga ahli-ahli ibadah, yang mana semuanya insya Allah akan mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari para peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita pada pagi hari ini. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kemudian langsung ditanyakan ke Ustadz. Tafadhol. Siapa yang mau bertanya? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ustaz Zahria mungkin mau bertanya. Silakan Umahat yang mau bertanya kepada Ustadz. Langsung saja dinyalakan mikrofonnya dan disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Enggak kedengaran sejarah. Tidak ada nih, tidak ada pertanyaan.
dari Umahat ataupun bapak-bapak yang hadir di kajian Zoom meeting ini, silakan. Baik, tidak ada mungkin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tidak adanya pertanyaan berarti semuanya sudah paham dan bisa mengaplikasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh pentausi kita, yaitu Al-Ustadz Haji Yumi Bahri, SAG MPDI. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita aplikasikan, kita gunakan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Baik, lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa dan penutup. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk doa ini saya sendiri akan membacakannya, akan memimpinnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para ahli ilmi dan juga ahli ibadah yang selalu istiqomah untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita dan juga untuk selalu meningkatkan semangat kita dalam belajar Al-Quran ataupun belajar ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulillahu wa malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'alaina salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara dari awal sampai akhir sudah kita tunaikan. Untuk terakhir yaitu penutup, mari sama-sama kita tutup kegiatan kajian akhir semester pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asatiz dan ustadzah. Waalaikumsalam. Sama-sama Umahat. Keluar. Wala rikabi wala